مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Silakan buat anak-anak coba untuk dibuka halaman 17-nya. Nah, absensinya nanti sama sekretaris aja ya. Iya, sama Dewi aja ya. Nanti tolong teman-temannya absensinya. Jadi nanti ketika Bapak menjelaskan, absensinya diisi, jadi dikelilingkan gitu. Ya, ngerti ya semuanya ya? Ngerti? Iya. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajarannya. Kelas 1 SMP udah hafal kan? Masa belum hafal? Pertemuan kemarin kan udah hafal, sekarang harus lebih hafal ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wajidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang sakit? Ada nggak? Siapa? Budi. Oh, Budi sakit. Siapa lagi? Ada lagi? Yang apa ada nggak? Nggak ada dong pastinya ya. Harus jujur. Nah, makanya sekarang kita akan belajar tentang kehidupan yang jujur, beramanah, dan beristiqomah. Baiklah. Nih, kita tulis dulu ya. Jadi kita akan belajar tentang jujur dalam istiqomah dan amanah. Nah, buat anak-anak di sini semuanya, ada yang tahu nggak? Jujur itu dulu apa? Jujur itu apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Masa belum ada yang tahu jujur itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba lihat bukunya. Kita coba untuk mencermati dulu bukunya secara seksama. Oke? Buat semuanya ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, jadi jujur itu kesesuaian. Kesesuaian itu apa? Keselarasan. Jadi benar apa yang kita obrolkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu sesuai dengan perbuatan kita dan perkataan kita. Contohnya gimana, Pak? Contohnya gini. Misalkan, Rio ditanya sama bapak, Rio, kemarin kamu sholat nggak? Iya Pak, saya sholat. Ternyata Rio bilang sholat tapi nggak ngelakuin sholat, maka itu tidak jujur. Tapi kalau misalkan, Anissa, kemarin Anissa sholat nggak? Sholat Pak, dan dilaksanakan sholatnya, maka itu yang disebut dengan sifat jujur. Nah, buat anak-anak semuanya perlu diketahui bahwa
Coba dilihat halaman 18. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah ibni Mas'ud, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Kita coba baca bareng-bareng ya. Kita coba baca bareng-bareng ya. Yang di belakang jangan ngobrol aja. Oke, perhatiin Bapak ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdillah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, coba Bapak lupa lagi namanya. Saiful. Coba Saiful baca artinya. Nah, jadi benar ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi nih anak-anak dengerin nih, kalian sekarang udah kelas 7, mungkin yang perempuan udah ada yang sudah balik, diantaranya sudah haid, atau laki-laki juga mungkin ada yang sudah mimpi basah. Dengar, kalau mau masuk surga harus jujur, pintar. Nah, jujurnya kayak gimana? Nah, ini sekarang jujurnya kita dibagi-bagi. Jujurnya kayak gimana? Ada yang amanah, juga ada yang istiqomah. Nah, terus amanah itu apa? Nah, kita masuk materi sekarang. Coba buka halaman 20. Yuk, bareng-bareng. Apa amanah itu? Nah, amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah wajib ditunaikan oleh setiap orang, adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Sederhananya gini anak-anak, contohnya tadi misalkan Rio ketemu sama Budi. Misalkan Rio bilang, Budi, tolong ini kasihin dia nanti ke Anwar pulpennya, soalnya ini pulpen punya Anwar. Kata diambil nih sama si Budi. Nah, Budi ini wajib untuk menyampaikan nanti ke Anwar, Anwar, ini tadi Rio nitip pulpen, katanya ini punya kamu, saya diamanahi oleh Rio untuk memberikan pulpen ini sama kamu. Itu amanah. Beda lagi, mungkin di sini juga ada ya, ayo jujur sama Bapak. Misalkan Budi, ini pulpen Anwar, Rio nitip ya, tolong kasihin ke Anwarnya. Kata si Budi, tiba-tiba ketika dibawa, nggak dikasih Anwarnya, malah jadi milik si Budi. Nah, itu nggak boleh. Itu tandanya Budi tidak amanah. Nah, terus anak-anak semuanya kita lihat ya, di sini ada hadis. Halaman 20 yang paling bawah, coba lihat, semuanya udah? Semuanya udah dilihat? Oke. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amirul ladzi 'alan nas ra'in alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
seorang kepada negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi anak-anak yang hari ini hadir dan mungkin nanti yang sakit bisa dikasih tahu ya, karena ini penting, amanah dan istiqomah ini penting. Jadi kalian ini sebetulnya udah jadi pemimpin semuanya. Coba di sini acungkan tangan. Ada yang anak pertama? Ada yang anak pertama? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 7 orang. Nah ini yang 7 orang ini, yang anak pertama ini, nanti kalau udah dewasa, ya kayak usia bapak mungkin, kalau udah dewasa itu punya tanggung jawab sebagai pengganti daripada orang tua kalian. Masa sih nanti udah misalkan umur 20 tahunan masih minta jajan kan ke orang tua, kan malu gitu kan. Makanya harus ada tanggung jawab. Kayak gimana? Contoh kalau misalkan punya adik, nah yang membiayain adik itu jangan orang tua, tapi ini yang menjadi anak pertama. Nah, itu tanggung jawab salah satunya. Maka itu adalah amanah juga. Apalagi kalau misalkan orang tuanya bilang nih sama kalian, nah nanti kalau misalkan bapak sakit, ibu sakit, tolong jaga adik, biaya pendidikannya sama kamu dulu, kerjanya tolong pantau sama kamu. Maka si anak pertama ini akan memiliki amanah dari orang tuanya, sehingga wajib untuk dilaksanakannya. Biaya pendidikan adiknya harus dipenuhi, biaya kerja dan harus dipantau juga harus dipenuhi gitu. Jadi tanggung jawab amanah itu seperti itu. Contoh kalau di sekolah, ya kalau di sekolah misalkan, di sini kayaknya siapa? Kayaknya ada nggak? Oh iya, Rangga ya, kayaknya ya, kelas 7E kan? Ya Rangga ini nanti akan diminta tanggung jawabnya sama Allah. Apakah Rangga ini benar, baik dalam menjadi ketua kelas sama teman-temannya, apa enggak? Gitu. Makanya kalian nih harus bisa untuk saling bersama-sama menuju jalan kebenaran, jalan kebaikan. Jangan bolos kalau belajar, jangan tidur kalau belajar, jangan tidur kalau belajar, jangan tidur. Ngerti? Iya, alhamdulillah. Nah, terus amanah itu sebetulnya ada berapa nih? Lihat ya, amanah itu terbagi 3. Pertama ada amanah yang terhadap Allah. Amanah yang terhadap Allah itu berlingkup-lingkup seperti ibadah, seperti sholat, zakat, puasa Ramadan, sedekah dan lain sebagainya. Nah, coba lihat nih. Kita baca bareng-bareng aja ya, biar semangat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lihat semuanya. Halaman 21. Al-Anfal ayat 27. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar yang di belakang. Coba yang di belakang, keluarin suaranya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Coba Anissa baca artinya. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, benar tadi kata Anissa. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah ini nih ada contohnya nih. Contoh amanah kepada Allah. Gimana? Menjalankan semua perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Nah terus yang kedua apa? Yang kedua adalah amanah sesama manusia. Seperti apa tadi? Rio menitipkan pulpen kepada Budi agar diberikan kepada Anwar. Nah ini salah satunya adalah contoh daripada amanah sesama manusia.
Selanjutnya, yang ketiga yang terakhir nih, amanah itu apa? Ada yang ketiga apa? Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lihat ya. Jadi gini sebelumnya, anak-anak. Jadi amanah terhadap diri sendiri ini sama seperti anak-anak yang di sini itu memaksimalkan kemampuan diri daripada kalian semua. Contohnya gini, mungkin di antara kalian ada yang suka murojaah, baca Al-Qur'annya itu misalkan seharinya itu 1 juz. Lantas satu hari atau mungkin kan di suatu hari nanti gak baca Quran sama sekali, padahal dia bisa baca Al-Quran 1 juz sehari. Maka itu tidak amanah kepada dirinya. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan kemampuan dirinya sendiri gitu. Paham ya? Paham ya? Paham semuanya? Oke, kita lanjut. Terus Pak, kalau hikmah perilaku amanah itu apa? Banyak. Nih, kalau di buku ini pertama, lihat nih halaman 22. Dipercaya orang lain. Kenapa? Karena kita baik. Contoh tadi, Rio menitipkan pulpen Anwar kepada Budi. Coba, kalau Budi nggak amanah, gimana jadinya? Pastikan nanti Rio marah. Wah, ternyata Budi nggak amanah. Tadi aku kasih itu pulpen itu buat dititipin ke Anwar, malah dibuang, malah jadi milik dia. Kan nggak benar tuh, jadinya marah. Jadi artinya gimana? Kalau Budi melaksanakan amanah daripada Rio, maka Rio akan suka terhadap Budi. Begitu pula Budi akan disukai. Ingat gak nih kalian? Nanti kalian akan belajar. Jadi dulu itu Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menjadi nabi itu terkenal amanah. Jadi dulu itu orang-orang Mekah itu kalau menitipkan barang itu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena tahu Rasulullah adalah orang yang jujur dan orang yang aman. Terus hikmah yang keduanya apa? Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita udah baik sama semua orang. Selanjutnya, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Nah, jadi meskipun kita banyak yang iri sama kita, yang ngejelek-jelekin kita, tapi kalau kita menjadi amanah, maka orang-orang yang ngejelekin kita itu akan baik sama kita. Gitu ya. Nih, terakhir nih dari materi amanah. Pak, gimana sih perilaku amanah itu dalam kehidupan sehari-hari? Nih, pertama, menjaga titipan. Kedua, menjaga rahasia. Nih contoh, Rio curhat sama Anwar. Wah, saya nilai matematika kecil, tapi jangan dibilang-bilang ya ini rahasia. Kata Anwar, iya, tapi Anwar bilang-bilang ke sekelas bahwa Rio itu nilainya kecil. Nah, itu nggak boleh. Maka itu Anwar tidak disebut sebagai orang yang amanah. Nah, jadi amanah itu kesimpulannya adalah tanggung jawab atau ketika kita diberi kepercayaan oleh orang lain. Itu ya, arti ya. Contohnya nih, siapa kan? Siti, misalkan Siti, tolong ini Bapak, tolong spidol ini tolong ke ruang guru kan. Tapi ternyata di tengah jalan diambil spidolnya sama Siti. Nah, maka itu Siti sekali lagi tidak amanah. Oke ya. Nah, yang kedua nih di materi kita kan tadi kita udah ngobrolin tentang amanah ya. Nah, sekarang tentang istiqomah. Istiqomah itu apa sih, Pak? Nah, coba lihat kita di halaman 23 nih udah ada nih, makanya kalian semua ini masih kelas 1 SMP harus banyak-banyak baca buku. Nih, istiqomah itu apa? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen
dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi gini, kukuh, kita kuat. Contoh gini. Nah, misalkan siapa namanya? Siapa? Yang kedua? Nah, Sally itu udah punya kegiatan sehari baca Al-Quran 1 halaman. Dan Sally udah membaca Al-Quran per hari 1 halaman itu lebih setahun. Maka Sally itu udah bisa dibilang istiqomah. Jadi istiqomah itu apa? Terus menerus dan kuat, kukuh. Jadi kalau misalkan Sally itu baca Al-Qurannya itu maghrib, Sally itu baca Al-Qurannya maghrib. Tiba-tiba maghrib ada yang ngajak ke Sally, ayo main. Kan sekarang malam minggu, kita main di rumah aku. Kata Sally gimana? Enggak, aku ini ada kegiatan, aku harus istiqomah membaca Al-Quran 1 hari 1 halaman. Maka itu disebut sebagai sikap istiqomah, ya. Nah ini nih, di dalam Al-Quran istiqomah juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Coba kita baca bareng-bareng ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Yang penting makhraj, tajwid, panjang pendeknya itu benar ya. Coba taunya bareng juga, biar kita semangat ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, ayo bareng-bareng ya. Baca ya. Oke. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Coba topik baca artinya. Benar. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Makanya kalau kita sudah melakukan hal-hal yang istiqomah, kita ibadahnya istiqomah, kita sedekahnya istiqomah, belajarnya istiqomah, maka Allah itu dekat sama kita. Allah itu bakal sayang sama kita. Nah, terus hikmah dari perilaku istiqomah itu apa? Buka halaman selanjutnya, halaman 24. 1. Orang itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari rasa takut dan sedih. Jadi contoh mau ujian, aku takut nilainya jelek, terus belajar istiqomah sebelum ujian akhir semester itu, terus belajar sehingga ketika ujian nanti itu gak ada rasa takut. Kenapa? Karena sudah belajar. Terus yang kedua hikmahnya, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet, rajin. Jadi kalian nih ya, mumpung sekarang masih kelas 1, kalau pengen ke SMA negeri, ke SMK negeri, mau ke pesantren, kalau pengen mendapatkan nanti nilai ujian yang bagus ketika kelas 3 nanti, rapornya semuanya bagus, maka harus rajin belajar. Supaya apa? Kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Selanjutnya, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, nih, kalian ini kalau misalkan sholat tapi bolong-bolong, itu istiqomah nggak? Enggak. Karena orang yang istiqomah itu tidak akan
yang namanya meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Nih terakhir nih, perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? 1, lihat, baca. Ya, lihat halaman keempat. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Contoh kalau buat kalian ya, kalau misalkan menjalankan kewajiban atau perintah Allah, salah satunya menuntut ilmu. Makanya jangan ada yang bolos, karena kalau bolos itu artinya kalian melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya apa? Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nih, siapa nih yang suka ngakhirin waktu sholatnya? Oh, boleh. Harus awal waktu. Terus yang ketiga, belajar terus menerus hingga paham. Orang yang udah istiqomah, ada yang rajin, itu kalau udah nggak ngerti tapi dia terus untuk belajar, itu pasti akan ngerti. Pasti akan ngerti. Kenapa? Karena dia rajin. Nah, yang terakhir, selalu mentaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nih. Nah, ini siapa namanya? Siapa? Alvin. Kenapa itu sepatunya warna merah kayak begitu? Gak ada lagi atau nggak dipakai yang hitamnya? Nih, kan udah tahu kan kalau ke sekolah itu harus pakai sepatu hitam putih. Jangan diulangi lagi ya. Nah, nanti kalau misalkan Alvin nih udah diganti sepatunya jadi sepatu hitam, terus dia pakai sampai nanti lulus kelas 3, maka Alvin bisa dibilang sebagai orang yang istiqomah dalam mentaati peraturan. Gitu ya. Baik, anak-anak 7E ya, 7E ini. Jadi sebelum kita akhiri pembelajarannya, istiqomah dan amanah itu sangat penting. Apalagi adik-adik semuanya, kalian semua ini masih tahap belajar menuju dewasa. Sebelum terlambat, belajar dari sekarang untuk menjadi orang yang amanah dan istiqomah. Oke? Nah, itu aja mungkin PR ya. PR-nya kerjakan halaman 27 sampai 29. Ngerti semuanya? Ngerti? Oh, dikumpulinnya kapan? Minggu depan. Ya. Absennya udah. Oke, kalau absennya udah, mungkin itu saja pertemuan buat kali ini. Nanti minggu depan setelah kita memeriksa tugas, kita akan ketemu lagi ya tentang toharoh, semua bersih, hidup jadi nyaman. Oke? Itu aja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.